Dipersembahkan oleh Masih di Q&A, pindah ke rumput tetangga. Sekali lagi Anda juga bisa berpartisipasi dalam aplikasi Metro Extend untuk berkomentar atau memberikan emoticon. Termasuk bagi teman-teman yang sudah hadir di studio malam hari ini. Plus juga ada polling di Twitter @MetroTV. Anda bisa mengikuti siapa yang kira-kira dari narasumber malam hari ini yang tidak akan lolos ke Senayan. Nah, kita akan umumkan hasilnya pada akhir acara. Harusnya siapa yang lolos? Kok pertanyaan siapa yang tidak lolos? Yang terjeleknya lah, biar berstrategi. Ini mau bisik-bisik apa sih? Nah, tadi soal Mas Priyo. Iya, masih berkecil hati soal Golkar. Iya, Mas Priyo menjelaskan seperti itu, saya perhatikan ini serius saya. Kok agak mirip-mirip Mahathir Muhammad ya? Gitu. Mas Priyo mirip Mahathir Muhammad gitu. Tapi Mahathir Muhammad itu kan temenan sama Pak Harto. Bukan sekedar teman, Gurunya guru Pak iya. Harto. Pak Harto itu Golkar. Kok tinggal, kok tega-teganya ninggal gitu loh. Anda Mahathir. Ya, pertentangan batin, tetapi saya harus memutuskan dengan berani. Saya menghormat partai sebesar Golkar yang pernah membesarkan nama saya dan saya ikut sedikit membesarkan. Jadi saya hijrah ke situ bukan pekerjaan yang mudah, tapi terus terang ada sebuah rahasia kecil saya ingin buka di sini. Salah satu alasan saya diantaranya adalah saya terpesona terhadap kepemimpinan Trah Soeharto yang kali ini langsung pegang sebagai ketua umum. Dan saya berkewajiban sebagai aktivis dengan jam terbang yang saya merasa cukup. Saya merasa prihatin selama ini Pak Harto selalu diposisikan terpinggirkan oleh siapapun penguasa. Sementara hak-hak dan jasa-jasa besar beliau tidak mendapatkan tempat yang selayaknya harus didapatkan sebagai seorang pemimpin besar. Jadi Bahwa Pak remote Harto control ada Golkar kesalahan. sekarang yang megang siapa? Remote Ya. controlnya yang dipegang siapa? Nah itu Mbah Jiwo, Tijo. Partai sebesar yang saya pernah menjadi pimpinan DPR dan ketua fraksi di sana, mestinya siapapun siapapun penguasa dan pemimpinnya, mestinya tetap harus membusungkan dada saya Partai Golkar, harus memberikan pandangan-pandangan kritis meskipun ujungnya adalah mendukung. Tetapi kalau itu saja kejelungup menjadi Pak Turut, munduk-munduk, kegusaran itu sudah meluas yang saya saksikan sampai ke daerah-daerah sebenarnya, tapi hanya tidak tersuarakan saja. Baik. Nah, Kang Maman silakan. Ini menarik. Mas Priyo meninggalkan Golkar, Pak Sebastian Salang malah datang ke Golkar. Aduh. Saking lucunya. Monggo Pak Sebastian. Ya, ini memang apa namanya, pertama saya harus membuat keputusan untuk tidak lagi jadi peneliti atau pengamat dan masuk ke partai politik. Maka pertanyaan berikutnya, partai politik mana yang diambil? Kebetulan ini Golkar. Kenapa Golkar? Petinggi Golkar mengatakan bahwa dari semua partai yang ada, nggak ada partai yang bagus. Tetapi dari hasil penilaian kita, Partai Golkar memiliki derajat pelembagaan yang relatif lebih baik dari yang lain. Partai Golkar itu diterpa oleh berbagai macam persoalan, tapi dia mampu menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kita lihat misalnya bagaimana hancurnya Golkar oleh terpaan kasus korupsi, oleh perpecahan internalnya. Tapi dia punya mekanisme untuk mengatasi persoalan itu. Nah, ini adalah partai yang kalau dibenar lebih baik menjadi partai yang modern, maka ini adalah partai yang bisa didorong untuk menjadi partai yang kita harapkan. Andini, nampaknya Lusius mau membantah. Itu satu. Yang kedua, begini. Lusius mau membantah, silakan. Saya dikatakan tadi bukan partai Golkar sebagus yang dijelaskan oleh Pak Sebastian itu kok malah ditinggalin oleh Pak Priyo. Ya. Kenapa itu Pak Priyo? Lo nanyanya jangan ke Priyo. Gak bisa. Itu dong. Yang masih konflik of interest kalau Tapi tunggu dulu, saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Oki. Silakan. Dari saya belum selesai. Singkat dulu. Yang kedua, begini. Partai Golkar ini memang bukanlah partai yang baik,
Tapi jangan lupa bahwa Partai Golkar ini adalah rumah bersama dari semua elemen bangsa ini. Oke. Nah karena itu Golkar itu adalah, ini penjelasan. Pak Priyo tahu. Iya, saya tahu. Golkar itu, ya, jadi betul itu. Golkar itu menjadi rumah bersama semua elemen bangsa dan menjadi pilar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya harus membenarkan ini. Saya harus ikut memuji. Alasan itu benar bahwa Golkar adalah rumah kebangsaan yang hebat. Tapi Mas Basar, titipan saya satu pada Anda karena saya tahu reputasi Anda. Hilangkan tradisi-tradisi mahar politik atau apapun yang sekarang telah meruntuhkan itu, termasuk di Partai Golkar. Betul. Baik. Dan Anda bertanggung jawab. Setuju. Reputasi Anda. Anda telah gambling. Kita kasih kesempatan untuk Mbak Oki. Iya, silakan. Saya kok Oki. Oke. Saya Oki. Saya selama jadi panelis belum pernah ngomong nih. Karena udah diambil tadi durasi buat narasumber. Silakan. Pak Bastian, pertanyaan saya sama dengan yang Anda tanyakan pada saya. Dan saya orang yang paling senang ketika mendengar Sebastian Salang itu mau masuk ke parlemen. Sebab dia sahabat saya yang sangat akrab dengan saya. Selalu mengkritisi DPR. Pernah mengatakan seluruh anggota DPR nggak beres. Saya marah sekali. Saya bilang paling tidak ada sekian persen. Nah maka itu saya minta kepada Pak Bastian. Kalau saya reses dia kirimkan timnya berserta saya di tempat reses. Nah itu saya senang. Pertanyaannya kepada Oki Asokawati. Pak Oki, tadi Anda menanyakan adakah kegusaran Pak Haji Komar ketika pindah partai. Nah sekarang P3 sudah mengantarkan dua periode kepada Mbak Oki untuk masuk di parlemen. Sekarang begitu pindah, adakah mungkin juga istiqoroh pasti atau mungkin ada hal-hal lain. Sebab kalau lihat di koran, di Nasdem itu ada 26 artis. Itu betul-betul rekor betul 5 tahun yang sekarang ini. Dibanding dengan dulu PAN dikatakan partai artis nasional. Sekarang tidak lebih dari 4 orang artis di sana. Nah sekarang bagaimana perasaan Mbak Oki ketika meninggalkan alma maternya yang 2 kali dalam 2 periode membesarkan Mbak Oki pindah ke partai yang tadi Pak Komar bilang restorasi dan lain sebagainya. Iya. Sama pertanyaannya tadi. Iya, Kak Oki juga nih. Mbak. Iya. Saya Kak Oki juga. Sama nggak pertanyaannya atau beda? Kalau beda biar dijawab dulu Kak. Saya tambahin pertanyaan. Jawab aja dulu, nanti campur-campur. Iya. Silakan biar dijawab dulu sama Mbak Oki, silakan. Iya, memang saat memutuskan untuk pindah ke Nasdem itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Oleh sebab itu saya bertanya hal itu tadi kepada Kak Komar maupun kepada Kang Miin. Dan Mas Priyo pun juga sudah menyatakan bahwa tidak mudah untuk kita melakukan pindah partai. Buat saya sendiri juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Persatuan Pembangunan yang sudah memberikan kepada saya sebuah dunia baru, dunia politik yang tadinya belum pernah saya ketahui sama sekali. Dan kenapa akhirnya saya pindah dan apakah ada kegalauan? Tentu ada kegalauan. Betul kami ingin saya istiqoroh, saya diskusi dengan keluarga saya bertanya dengan tenaga ahli saya diskusi dengan aspri saya. Bukan karena ketuanya 2 waktu itu? Oh, bukan. Tidak. Tapi saya melihat bahwa saya 2 periode di Komisi 9 yang banyak menyoroti masalah kependudukan. Dan kalau kita lihat profil struktur demografi kita, dan kalau kita dengar bahwa diprediksikan 2045 Indonesia akan mengalami yang disebut dengan Indonesia emas, di mana saat itu generasi milenial yang akan berjaya. Saya lihat bahwa Nasdem sudah punya atau sudah menyoroti masalah generasi milenial ini. Nasdem punya Akademi Bela Negara, di mana semua S1 dari setiap kabupaten itu direkrut, kemudian diberikan pelatihan begitu untuk mengenai politik-politik dan ketatanegaraan. Dan saya lihat belum ada partai yang menyoroti secara intens mengenai generasi-generasi yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi saya melihat bahwa karena saya membahas masalah kependudukan di Komisi 9, saya melihat Nasdem mempunyai hal itu dan bisa merealisasikan hal itu insya Allah, maka kemudian akhirnya saya berpindah ke Mbak Oki dilamar atau melamar? Saya ke Oki, apapun kita semua memang nggak salah. Sorga di telapak kaki ibu, wanita itu hebat. Lihat Oki, ya, dulu warnanya hijau, sekarang biru. Tapi lihat anggun banget, tenang banget. Priyo, dulu partainya kuning, pindah berkarya kuning. Dari tadi geli-geli bahasa, gelisah aja, betul nggak? Hah?
Betul tidak? Coba kalian lihat, benar nggak apa yang saya katakan? Tapi Oki Anggun, nggak salah partai Anda itu. Dia punya tagline, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Mantap. Lebih ke statement, bukan pertanyaan Kang Maman, silakan. Karena sudah menyinggung Pak Oki. Saya benar kata Komar. Saya semakin yakin. Saya semakin yakin bahwa Pak Ruhut ini mau masuk Nasdem juga ini. Kak Oki, sedikit ya, sorry Om. Bajunya baju baru atau enggak belum fitting sih, longgar banget. Boleh pinjem di depannya. Pak Komar Ya, udah ada mic-nya loh, nggak usah pakai mic lagi nih. Udah cukup. Silakan. Dia ingin sama dengan panelis. Silakan Pak Komar, pertanyaannya. Partai yang lalu berbasis agama, sekarang berbasis nasionalis, partai nasionalis. Kalau saya dari nasionalis ke nasionalis. Nasionalis religius, nasionalis religius. Kak Oki kurang nyaman ada di partai berbasis agama atau bagaimana? Oke, jawabannya nanti Mbak Oki setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh